Ya, sharing kita pada sore hari ini, dan kita akan memulai segala satunya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami Tuhan pada saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji, kami boleh menyembah, dan kami akan mendengarkan seluruh kebenaran firman yang akan Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu atas kami dan mencuci bersih kami dengan air hidup, agar kami mengerti, agar kami terbebas, kami merdeka, dan kami boleh masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, biarlah Engkau jamah, lawatan-Mu terjadi, sehingga kemenangan atas anak-anak-Mu ini boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus. Kami mau memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. El Shaddai, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat penyertaanmu yang selalu menyertai kami Tuhan. Biarlah kami terus hidup di dalam anugerah-Mu. Biarlah kami terus hidup Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Sherenea kiara laya shanena yara laya neara eserenea sera. Haleluya, ushenea sera kiara laya laya serenea shere. Biarlah semua memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Jiwa kami bersuka, bersorak, memuji-Mu. Haleluya. Segala beban-beban kami terlepas, segala apa yang memenjarakan kami terlepas. Kami dibebaskan di dalam-Mu Tuhan. Biarlah kami menari-nari, memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Masuk hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam. Haleluya. Sherenea sera karalayara shere, yerenea sekaralaya nayara sara, era shenena yara lana yere. Penuhi kami Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami Tuhan. Angkat segala beban penderitaan kami, ganti dengan kasih-Mu. Haleluya. Sakit penyakit kami lepas dalam nama Yesus. Diganti sukacita, damai sejahtera dari-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sherena yara layara, sherena sekarena yara layara, serena yara layara yara yala. Sherene asara layane yara layara. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kalau pada saat ini Tuhan kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami boleh melepaskan segala sesuatu yang menjadi keterikatan kami, sehingga ada ruang di hati kami, di pikiran kami untuk Engkau Tuhan. Boleh bersemayam, boleh berkata-kata, boleh berfirman, sehingga kami boleh mengerti segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang akan disampaikan saat ini oleh Pak Edi Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkusnya dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga setiap urapan-Mu boleh mengalir melalui mulut bibirnya Tuhan, sehingga setiap kami boleh mengerti kebenaran firman yang akan Kau bagikan bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami mau serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Berkati Mbak Hilda juga Tuhan, yang akan tetap menyertai Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupannya Tuhan. Biarlah Engkau juga memakai dia Tuhan melalui hatinya, melalui mulut bibirnya juga, segala apa yang dia perkatakan itu juga boleh berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat siang menjelang sore. Ya, Bu Betsy, kebetulan hari ini saya diminta untuk membawakan firman. Enggak apa-apa, terima kasih ya. Terima kasih, lagunya sangat berapi-api, membuat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah hadir di tempat ini. Hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Beberapa minggu ini kita banyak sekali membahas mengenai kejiwaan, pemulihan ya. Dan Tuhan dan Roh Kudus pastinya itu menggerakkan saya untuk apa? Membagikan sesuatu materi, di mana materi ini saya dapat dan sangat beruntung sekali saya mendapatkan materi ini dari Bapak Andreas Samudra. Beliau membagikan materi ini di tahun 2003. Dan sampai sekarang masih ada bukunya. Bapak Ibu nanti kalau misalnya tertarik membeli bukunya, bisa membeli bukunya. Jadi saya ambil materi ini dari bukunya berjudul Posisi Anak Allah, kemudian dari buku Pemuridan, kemudian ada yang pastinya dari Roh Kudus juga ada tambahan-tambahan lainnya. Harapannya hari ini kita mau belajar sesuatu, yaitu adalah mengenai new identity, identitas baru. Kenapa saya mau membagikan ini? Kenapa Tuhan ataupun Roh Kudus itu mendorong saya untuk membagikan ini? Karena ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah tahu identitas kita, bagaimana kita bisa berubah? Kalau kita sudah tahu, kita tidak akan tinggal di masa lalu ataupun sesuatu yang mengungkung pikiran kita di hal masa-masa yang lalu. Baiklah, sebelum kita masuk, kita berdoa lagi ya sekali ya. Bapak Sorgawi, kami bersyukur dan terima kasih kami boleh berkumpul di Zoom RRS pada hari ini. Ini adalah acara Revival Restoration Service dan kita mau bahwa Engkau yang terlibat di tempat ini, Engkau yang berbicara di tempat ini, sampaikan isi hatimu Bapak Yesus dan Roh Kudus. Kami semua yang ada di tempat ini membuka hati kami, biarlah firman yang ditaburkan ini boleh dimengerti dengan mudah, dengan gampang, dan kami boleh mendapatkan pengertian-pengertian baru. Kami boleh mendapatkan pembaharuan akal budi yang daripadamu, sehingga memperbaiki hidup kami, mereparasi, merestorasi hidup kami, sehingga kami lebih lagi bisa menggenapi apa yang menjadi rencanamu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, ini acaramu, silakan beracara. Amin. Oke, baiklah. Hari ini saya mau membagikan mengenai ini, new identity, ya. Tadi sudah saya sampaikan, apakah sebetulnya identitas itu, ya. Jadi identitas itu berdasarkan KBBI, identitas adalah ciri atau keadaan khusus seseorang yang menunjukkan jati dirinya, di mana pembentukan identitas pada diri setiap orang ini dapat melalui sosial, masyarakat, budaya, atau bahkan dari individu itu sendiri. Hari ini kita akan membahas lebih mengenai identitas pribadi atau individu yang diperoleh dari data dasar seperti nama, tanggal lahir, identitas individu ini juga dapat diklarifikasi melalui gender yang dipilih. Ya. Jadi new identity ataupun identitas baru secara duniawi Bapak Ibu, ya. Di dunia, identitas pribadi yang baru biasanya diberikan jika ada yang lahir, ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang lahir biasanya ada akte kelahiran, gitu kan. Terus nanti makin tumbuh dewasa, dia punya KTP, harus buat KTP. Nanti kalau meninggal sama juga, di kartu keluarganya juga diubah, ya. Kemudian kalau berpindah tempat tinggal, pindah alamat.
Nah, Bapak Ibu biasanya harus juga kan memperbaharui kartu identitas ya, di mana saya dari tempat A jadi ke tempat B, kelurahan dari ke kelurahan lainnya atau dari kota ke kota, bahkan mungkin ke luar negeri gitu. Kemudian ada adopsi gitu kan. Itu juga dari anaknya tadinya enggak punya orang tua, istilahnya diakui menjadi punya orang tua melalui apa? SK ya, pengadilan dan lain-lain. Masuk nantinya namanya di dalam kartu keluarga. Kemudian perubahan status karena menikah atau ditinggal pasangan, itu kan ada ya di KTP juga kita lihat tuh ya, kalau ada tulisannya lajang. Nah, kalau sudah menikah harus ganti kartu identitasnya. Jadi menikah. Nah, kalau sudah meninggal, ada yang cerai hidup, ada yang cerai mati, gitu kan. Nah, ini adalah identitas secara duniawi. Nah, kita mau belajar hari ini ya, apa sih identitas menurut Tuhan sendiri? Apa identitas kita menurut Tuhan? Dan ini harus kita pegang, Bapak Ibu. Nggak bisa enggak. Karena kita ini diciptakan ini oleh Tuhan, ya. Tuhanlah yang menciptakan kita, yang menentukan pada saat diciptakan mau dibentuk seperti apa, jadi apa, itu kan tergantung pencipta. Jadi kita harus percaya sama pencipta kita, itulah identitas kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bayangin Bapak Ibu ya, kita dijadikan menurut gambar dan rupa siapa? Allah sendiri. Ya, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Jadi kita ini benar-benar diciptakan segambar dan serupa dengan Allah kita. Ya, di 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10 berkata demikian, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi harapannya dari Tuhan ini ya, bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya ada makhluk yang serupa dengan Allah di bumi. Ditaruhlah manusia itu di bumi. Ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak menguasai bumi. Nah, tetapi akhirnya ternyata manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, tetapi tujuan Allah untuk menjadikan kita serupa dengan gambarnya itu tetap ada. Ya, tetap ada dan itu adalah tujuannya daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus saat menciptakan kita. Dan itu waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dikirimnya lah anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk menebus dosa dan kesalahan, untuk bisa menjadikan kita kembali menjadi anak Allah. Ya, waktu kita masuk dan kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menanggalkan manusia lama dan kelakuannya dan mengenakan manusia baru. Ya, jadi ya identitas baru secara rohani ya itu didapat dari apa? Kelahiran baru dan menerima Roh Kudus. Jadi saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu berpindah ya dari tempat tinggal atau alamat dari alam maut ke dalam hidup. Seperti ada di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi Bapak Ibu harus sadar. Yang perlu dicek, apakah Bapak Ibu sudah lahir baru atau belum? Pastikan Bapak Ibu sudah lahir baru dan menerima Roh Kudus. Karena apa? Ini adalah triggernya. Dan ini adalah
yang membuat kita bisa berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tanpa kelahiran baru, kita tetap ada di dalam maut. Karena apa? Dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah lahir baru. Yang kedua, saat ditebus, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Ya. Waktu kita ditebus, kita percaya lahir baru tadi, kita dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Jadi selain dibaptis air, kita juga dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu masuk, Bapak Ibu, diam di dalam diri orang percaya dan menjadi satu dengan rohnya. Rohnya orang itu ya. Sehingga memiliki roh yang baru, yaitu roh anak, dan dijadikan anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, waktu kita menerima Tuhan Yesus, jadi ada Tuhan Yesus yang masuk karena kita sudah membuka hati, kan kita bilang, aku membuka hati, mempersilahkan engkau Bapak, mengundang engkau, Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatiku dan berkuasa di dalam diriku, ya, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, pada saat kita membuka hati, mempersilahkan dan mengundang Tuhan Yesus masuk, Tuhan Yesus masuk, Roh Kudus juga masuk. Ya, waktu Roh Kudus masuk, itulah ada juga yang namanya roh anaknya, roh Tuhan Yesus ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Itu kita menjadi anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Di dalam Roma 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi posisi kita dikembalikan menjadi anak Allah yang diciptakan segambar dengan Allah pada saat kita menerima, ya, pada saat kelahiran baru, pada saat kita dibaptis. Kemudian kita dijadikan anak Allah yang serupa dan segambar dengan kakak sulung kita. Ternyata kita punya kakak sulung ya. Jadi waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan, ternyata kita dijadikan yang tadi dibilang bahwa anak Allah. Nah, sebetulnya awal-awalnya anak Allah itu siapa? Tuhan Yesus anak Allah. Tetapi kita anak Allah dalam huruf A-nya kecil. Ya, bukan Tuhan Yesus, A-nya besar, gitu kan ya. Nih, Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Jadi ini maksudnya Yesus. Lebih utama dari segala yang diciptakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu, jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjadi kakak sulung kita, ya. Karena kita sudah dikembalikan menjadi anak Allah setara dengan Tuhan Yesus. Jadi sama ya, istilahnya waktu dijadikan kita kan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kemudian di Matius 5 ayat 9 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang mau dibilang bahwa ada dua definisi di dalam Alkitab kapan kita disebut anak-anak Allah. Pertama adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Itu adalah anak Allah. Tadi sudah kita bahas, ya. Yang kedua, orang disebut sebagai anak-anak Allah adalah orang yang membawa damai. Nah, kita ngecek lagi nih, ya. Apakah kita hidupnya sudah dipimpin Roh? Kalau belum, berarti belum sesungguhnya anak Allah. Ya, anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Apakah kita sudah membawa damai? Gitu kan? Nah, anak Allah itu adalah orang yang membawa damai, Bapak Ibu. Jadi kita harus berubah ke arah sana. Definisi ini harus benar. Anak Allah itu dua. Hidup dipimpin Roh dan membawa damai. Oke? Nah, bagaimana perubahan gambar diri terjadi? Ya, kita tidak bisa menggenapi rencana Allah dengan gambar diri yang salah atau yang rusak. Selama ini karena adanya Adam jatuh ke dalam dosa, ya, sehingga apa? Dosa-dosa demi dosa, kemudian terjadilah ada kutuk segala macam. Gambar dirinya sudah kacau balau, sudah berantakan, sudah rusak. Ada sakit hati, pahit hati, bahkan sampai hati yang tawar gitu kan, sudah nggak ada rasanya lagi gitu kan.
Nah, ini harus diperbaiki Bapak Ibu. Nah, bagaimana harus diperbaikinya? Karena harus dirubah statusnya. Caranya gimana? Waktu di perjanjian lama, Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu berkomunikasi pada waktu di perjanjian lama ya. Yang ngobrol sama Abraham, yang dengan Yakub itu adalah Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Abraham dirubah, padahal Abraham itu sudah ngikutin apa maunya Tuhan ya. Kamu harus keluar dari Ur Kasdim. Keluarlah dia dengan imannya. Kemudian sampai di suatu tempat di mana tanah perjanjian Abraham gitu kan. Nah, Abraham itu dibilang sama Tuhan, nama kamu tidak lagi Abraham. Bukan lagi Abram, tapi kami diubah menjadi Abraham. Abraham itu adalah bapak segala bangsa. Karena apa? Dia membapai banyak bangsa. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan dengan penglihatan, dengan apa yang dia dapat ya, Abraham melihat pasir di laut, bintang di langit gitu kan. Itu luar biasa, dan itu namanya dirubah. Namanya, statusnya pun diubah, yang tadinya Abram menjadi bapak segala bangsa. Itu perubahan status ya. Yakub menjadi Israel. Yakub yang tadinya adalah dia diubah menjadi Israel. Israel itu bergumul terhadap Tuhan dan manusia, dan dia menang. Yakub itu tadinya kan penipu ya, tapi diubahkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Waktu dia berjumpa dengan malaikat, misalnya seperti orang yang dia jumpai di battle, dia bergumul dan dia menang. Disitulah dibilang nama kamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Tuhan Yesus sendiri pada perjanjian baru mengatakan bahwa Simon, ya, nama kamu tidak lagi Simon tapi menjadi Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus yang tadinya suka ragu-ragu, nggak pede. Nah, setelah diganti namanya menjadi Petrus, dia berapi-api, dia bisa mewartakan Injil luar biasa sampai 3.000 orang dibaptis. Itu perubahan status, perubahan nama, itu sangat berpengaruh terhadap diri. Jadi Bapak Ibu harus sadar bahwa pengertian perubahan identitas, perubahan status itu harus dimengerti dengan benar. Mengikut Yesus itu harus melupakan asal usul dan latar belakang, masa lalu. Ya. Kalau masih dibawa terus masa lalu, kemudian masih aduh saya kok masih berdosa, padahal sudah diampuni, sudah terima Tuhan Yesus. Tapi masih merasa berdosa terus, nggak hilang-hilang. Itu belum beres, Bapak Ibu. Perlu diberesin dulu, ya, supaya pengertian anak Allah dan statusnya itu benar. Ya, jadi harus melupakan masa lalu, melupakan asal usul. Makanya kenapa dibilang ada firmannya begini, kalau kamu tidak meninggalkan ayahmu, ibumu, inimu, ladangmu, segala macam, kamu bukan muridku. Lupakan semuanya, prioritaskan Tuhan. Jangan bangga akan latar belakang, jangan bangga itu, tetapi banggalah kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita, yang sudah menyelamatkan kita. Ya, kita diberi Roh Kudus ya, menjadi ciptaan dan punya status yang baru. Ini yang harus kita pegang. Pada waktu Roh Kudus masuk, kita menjadi anak Allah, menjadi ciptaan yang baru. Kalau menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi identitas diri adalah hal pertama yang Tuhan harus pulihkan agar kita dapat menggenapi panggilan Allah. Kalau tidak dipulihkan identitas ini, kita tidak bisa menggenapi panggilan Allah. Mungkin bisa, tapi lama banget. Gitu kan? Jadi ruwet, muter. Jadi identitas ini harus benar dan harus dimengerti dengan benar. Ya. Proses perubahan identitas. Jadi sebelum kelahiran baru perlu ada pertobatan. Yang pasti tadi kan dibilang harus ada kelahiran baru dulu. Tetapi sebelumnya ada kelahiran baru harus ada pertobatan. Pada waktu seseorang mendengar berita Injil, firman Tuhan menyadarkan bahwa ia seorang yang berdosa dan perlu pengampunan dosa karena ia terancam hukuman kekal di neraka. Orang ini harus membuat keputusan untuk mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus atau menolaknya.
Bila ia memutuskan untuk bertobat, ia tentu saja harus mau merendahkan dirinya di kaki Tuhan Yesus. Jadi adalah free will kita ya. Ini adalah kebebasan kita boleh memilih. Kalau kita mau hidup, kita memutuskan untuk bertobat. Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, menempatkan diri pada posisi yang salah. Merasa terus berdosa, tertuduh, merendah-rendahkan diri. Kadang-kadang kita terjebak di tempat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau coba dicek lagi hatinya, apa kita masih seperti ini enggak ya? Ya. Karena apa? Karena jika seorang membaca Alkitab dan menemukan kisah Bartimeus, selalu ia hanya menempatkan diri pada posisi Bartimeus yang buta, maka berita anugerah yang melimpah ruah dan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus akan menjadi timpang atau tidak imbang. Itu karena penempatan diri pada posisi yang salah. Oleh sebab itu kita diminta dalam kasih-Nya untuk segera menempatkan diri kita pada posisi yang benar. Jadi Bapak Ibu, waktu kita baca Alkitab, waktu kita berdoa, kita jangan mengikuti sesuatu hal yang negatif. Misalnya di dalam Alkitab ada yang tadi Bartimeus gitu kan, yang buta, ada yang timpang, ada yang sakit kusta, ada yang pendarahan, terus dirohani-rohanikan. Oh Tuhan, saya ini masih buta rohani, saya belum bisa mendengar, saya belum bisa melayani Engkau, saya belum bisa melangkah, dirohani-rohanikan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu namanya menempatkan diri pada posisi yang salah. Ya, jangan terus merasa berdosa. Aku masih berdosa, Tuhan, aku nggak layak, aku masih tertuduh, terus merendah-rendahkan diri. Apakah aku hanya cacing dan tanah liat, aku tidak berguna, Tuhan. Jangan lagi pakai posisi yang salah. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mengambil posisi seperti Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Bertobatlah dari kebiasaan buruk, yaitu memposisikan diri sebagai orang-orang yang bermasalah. Tadi itu orang-orang yang bermasalah, Bapak Ibu. Sebab sejak kita membuka hati dengan iman dan mengatakan Tuhan, masuklah ke dalam hatiku, ya, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus dan Tuhan Yesus sendiri yang masuk ke dalam hati kita. Dan kita dilayakkan menjadi bait suci Allah. Sejak kita menerima Yesus, Roh Kudus dan Roh Allah Bapa berdiam di dalam kita dan kita menjadi anak Allah. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini yang harus dimengerti. Ya. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lahir baru, berarti kita anak Allah. Nah, waktu kita mau jadi anak Allah, mindset kita harus benar. Oh, berarti Bapa Sorgawi itu Bapakku ya, gitu kan. Nah, Tuhan Yesus itu kokoku, gitu kan, kakak kita yang sulung. Nah, kalau kita tahu dan kita harus punya pikiran ataupun punya posisi seperti Yesus. Kembali ke cerita Bartimeus. Kenapa waktu kita membaca kisah Bartimeus, kita tidak memposisikan sebagai Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, terjadilah sesuai imanmu, jadilah sembuh. Karena apa? Waktu kita punya yang namanya posisi anak Allah, kita itu diberi kuasa dan otoritas. Bahkan Tuhan Yesus bilang bahwa kamu bisa mengerjakan semua pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Itu yang harus kita mengerti dan kita ingat-ingat. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian proses perubahan identitas ini yang penting juga nomor 4 adalah sadar siapa saya menurut Tuhan dan Alkitab. Jadi jangan make mikirannya sendiri, perasaan sendiri, terutama perasaan, aduh aku ini nggak benar, aku ini masih nggak layak, muter terus. Tapi sadar siapa sayanya apa? Menurut Tuhan dan menurut Alkitab. Itu yang benar. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya kita ini buatan Allah yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sudah dirancangkan oleh Tuhan Yesus. Kamu saya ciptakan untuk pekerjaan baik. Sudah dipersiapkan jauh-jauh. Dan kita harus hidup di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini yang benar, Bapak Ibu. Kalau kita sudah di dalam Kristus, nah kembali lagi, saya ciptaan baru. Sudah jangan pakai pakaian yang lama, manusia yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah kembali lagi, sadarkah kita? Apakah kita anak Allah? Kalau kita anak Allah, benar-benar anak Allah. Setiap mau bergerak, kita libatkan Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita minta dipimpin oleh Roh Allah. Apakah kita melibatkan terus? Nah, kita posisinya di mana nih? Anak Allah bukan. Libatkan Roh Kudus, ya. Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau jika kita anak nih katanya, kita ini ahli waris Bapak Ibu. Nah, kita harus mengerti, oh anak ya, saya ahli waris. Segala sesuatu tinggal minta Bapak aja. Gitu kan, lawang ahli waris, Pak, saya minta ini dong, gitu kan, misalnya. Saya tahu bapakku ini orang kaya, tahu pasti tahu kebutuhanku, ndak minta pun dia tahu, gitu kan. Jadi apa yang bapak punya kita ahli waris. Nah, maksudnya apa ahli waris? Ternyata apa? Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Di dalam Alkitab, semua janji Allah itu banyak sekali sudah disebutkan satu persatu. Nah, kita bisa menerima janji Allah kalau kita benar-benar anak Allah dan punya jadi ahli waris. Kalau kita bukan anak Allah, bukan ahli waris, ya nggak bisa mewarisi toh ya, gitu kan? Mindsetnya harus sampai ke sana. Oh, kalau saya mau menerima janji Allah, saya ini harus benar-benar anak Allah, jadi ahli warisnya. Kalau bukan anak Allah, bukan ahli waris, nah gimana mau terima janji Allah? Ya toh? Nah, seperti itu. Nah, tetapi gitu kan? Ya, yang tadi dibilang menerima janji Allah, menerimanya bersama-sama dengan Kristus karena Kristus kakak sulung, jadi sama-sama terima tuh karena anak Allah yang nomor satu gitu kan. Nah, kita menerima juga nih sebagai adik-adiknya, menerima bersama-sama Kristus. Tapi ada syarat dan ketentuannya, yaitu jika kita menderita bersama-sama Dia dan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ini tidak bisa di-skip Bapak Ibu, tidak bisa dihindari. Jadi kita menderita bersama-sama dengan Dia. Tetapi Dia yang memberikan kita kekuatan, jadi jangan khawatir. Karena kalau Tuhan Yesus sudah melalui sebagaimana penderitaan untuk pemurnian, semakin segambar dan serupa dengan Yesus, dengan Allah Bapa gitu kan. Nah, kita juga gitu kan pasti dimurnikan. Dan jangan khawatir, menderita bersama-sama Dia karena Dia yang memberikan kita kekuatan, ya. Ada 3 macam posisi di dalam Alkitab. Ya, ini dibahas di dalam buku Posisi Anak Allah. Ada posisi pengemis yang selalu minta-minta, melolong-lolong, berseru-seru, Tuhan tolong aku. Aku cuma cacing dan tanah liat, aku nggak tahu mesti ngapain, aku nggak sanggup, mau lolong-lolong terus gitu kan. Berseru-seru gitu kan. Ya, setelah kita tahu kebenaran sebagai anak Allah, jangan pernah lagi datang kepada Tuhan dalam posisi sebagai pengemis. Karena melolong-lolong itu seperti pengemis, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tolong, tolong gitu kan. Nah, iman adalah percaya kepada perkataan Allah dan bertindak sesuai dengan firman itu. Tadi kita sudah baca bahwa kita adalah anak Allah ya. Dan kita menerima janji-janji Allah. Nih janji-janji Allah itu yang ada di dalam firman itu tinggal diperkatakan terima kasih Tuhan. Kita tuh tinggal bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjanjikan Engkau akan memberikan aku ini, memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, aku terima. Seperti itu. Itu adalah doanya anak Allah yang mengerti, oh aku sudah tinggal bersyukur aja. Gitu kan? Iman itu adalah berhenti mengatakan tentang diri sendiri. Berhenti bilangin aku nggak sanggup, aku nggak mampu gitu kan. Mulai mendengar apa kata Yesus yang tadi dibilang bahwa apa? Ini loh definisinya kita ini loh. Tuhan itu sudah mendefinisikan kita tuh segambar dan serupa. Dengar apa kata Yesus tentang kita.
Bukan apa kata kita tentang kita, bukan apa kata Yesus tentang kita, ya. Setelah kita mendengar suara Tuhan, mulailah mengakui perkataan-perkataannya. Ya, jadi perkataan-perkataannya itulah yang kita akui apa dengan pengakuan iman. Dengan apa? Dengan bersyukur, ucapan syukur. Yang kedua, ada lagi posisi yang namanya posisi hamba, ya. Nah, posisi hamba itu biasanya tuh mengharapkan upah. Jadi pelayanan itu kayaknya Tuhan, aku kan sudah melayani engkau gitu kan. Pasti engkau nanti berkati. Kalau aku makin rajin pelayanan pasti makin diberkati. Nah, kayak gitu juga. Itu pelayanan yang mengharapkan upah katanya. Ini di dalam buku itu dibahas seperti itu ya. Jadi posisi hamba yang memang hitung-hitungan sama Tuhan, bukan cari Tuhannya tapi cari upahnya. Nah, jadi ini posisi hamba. Banyak orang datang kepada Allah dengan pikiran seperti anak yang hilang, selalu saja merasa tidak layak. Ada banyak gereja yang mengajarkan jemaatnya juga supaya selalu datang dengan posisi tidak layak yang tadi dibilang. Ya mungkin beberapa gereja masih ada ya, mungkin saya cacing dan tanah liat tadi ya, yang seperti sering diceritakan zaman dulu oleh Pak Andreas Samudra gitu kan. Tetapi ada yang bilang, aduh Tuhan, saya ini tak sanggup, aku tak mampu gitu kan. Memang waktu memberitakan firman, kita tinggal bilang Tuhan ini acaramu, ini engkau yang beracara, engkau yang berbicara. Bekerjalah Bapa, Yesus dan Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Amin. Gitu aja, nggak usah pakai yang macam-macam direndah-rendahkan diri, kemudian itu enggak. Kita anak Allah, kita sadar posisi kita anak Allah. Kemudian, padahal firman Tuhan berulang kali mengatakan bahwa Allah Bapa tidak suka kepada orang-orang beriman yang mempunyai sikap seperti itu. Seperti itu apa? Seperti yang selalu merasa tidak layak, ya, yang selalu tidak layak, yang melolong-lolong, yang mengharapkan upah. Dia menginginkan anak-anaknya datang sebagai anak yang kembali dengan iman. Sebab hubungan antara Bapa dan anak tetap ada. Jadi kalau kita Bapak, "Hai Pak, apa kabar?" gitu. Jadi bisakah kita mulai memposisikan kita sebagai anak Allah? Waktu kita berdoa kepada Bapa Surgawi, apa kabar? Gitu kan. Jadi hubungan kita dengan Allah Bapa, nah itu harus dilatih ya, hubungan intim kita dengan Bapa. Harus dilatih dan harus dimengerti bahwa kita ini anak Allah nih. Kembali lagi, mindset kita harus benar, Bapak Ibu. Acara ini saat ini kita belajar untuk memperbaiki mindset kita, oke? Yang ketiga, posisi anak Allah, pewaris kerajaan sorga. Sejak kita menerima Tuhan Yesus dengan iman dan mengetahui bahwa Ia tinggal di hati kita, kita memiliki Roh Allah, dan sejak itu kita disebut anak Allah. Ya, kembali lagi ya. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita memiliki Roh anak, sejak itu disebut anak Allah kita. Allah Bapa juga memberikan Roh Kudusnya bersama-sama dengan Roh Yesus. Roh Kudus tinggal sebagai meterai atau jaminan bahwa kita akan memperoleh warisan. Nah, ini Bapak Ibu, ini penting juga. Roh Kudus waktu kita menerima kelahiran baru, masuk ya Roh Kudus. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dan Allah Bapa juga masuk. Nah, waktu masuk itu adalah sebagai meterai di mana kita itu tanda jaminan kita memperoleh warisan. Yang tadi dibilang, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, ini kan Roh Kudus ya, tidak dipimpin Roh, berarti kita tidak bisa menerima warisan. Roh Kudus adalah meterai untuk kita memperoleh warisan. Jadi, cara berpikir kita ini harus dirombak. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak perlu lagi diperlakukan secara legal, ini baru merasa layak jika sudah melayani Tuhan. Kerajaan sorga itu bukan hal melayani, ini penting banget. Tetapi hal cinta atau tidak cinta kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu yang kadang-kadang kita lupa ya, bahwa ngikut Tuhan, tujuannya melayani, bukan karena cinta kepada Tuhan. Untuk melayani apa? Untuk dapat upah seperti yang tadi, posisi hamba tadi. Supaya diberkati, supaya tidak ada masalah. Tetapi harusnya kita punya posisi anak Allah. Kalau anak Allah, anak itu mengasihi bapaknya. Kadang-kadang karena di dunia ini ya kita menghadapi orang tua di dunia yang mungkin tidak ada kasih sehingga kita tidak punya kasih juga terhadap orang tua, itu harus dibenahi Bapak Ibu. Diperbaiki, dipulihkan kasih ya, supaya kita bisa menerima kasih Bapak Ibu. Jadi hati kita ini harus dipulihkan. Ya.
Jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tentu kita akan melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita akan mengabdikan apa yang terbaik, yaitu dari tenaga, pikiran, waktu kita untuk Tuhan. Itulah ukuran cinta, bukan ukuran jam kerja atau keringat. Jadi kita tidak seperti posisi hamba yang Tuhan, kalau aku melayani pagi, siang, sore, malam, semuanya pasti Engkau akan berkati aku di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Nah, itu bukan lagi ukuran. Kalau kita sadar sebagai anak Allah, bagaimana kita bisa membuat kita jatuh cinta kepada Tuhan, menjatuh cinta kepada Allah Bapa. Perlu dilatih juga. Karena ada firman-Nya, latihlah dirimu beribadah. Latihlah mengasihi. Karena apa? Kalau orang Jawa, Bapak Ibu, pernah tahu nggak? Tresno jalaran saka kulino. Cinta itu karena sering barengan bersama-sama. Nah, kalau kita sering bersama dengan Tuhan, sering bersama dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus, timbul kasih itu loh. Lah kalau enggak pernah, lah piye toh? Lah orang dunia aja bisa bilang, oh tresno jalaran saka kulino. Nah, itu caranya menimbulkan cinta. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, kemudian anak Allah sebagai ahli waris. Di Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba. Ingat ya, kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Nah, ini sudah disebutkan bahwa kita ini ahli waris. Kalau, nah kembali lagi ya, kalau kita menerima, kalau roh Allah ada di dalam kita. Sejak kita menerima Tuhan Yesus dengan iman dan mengetahui bahwa Ia tinggal di hati kita memiliki roh anak. Dan sejak itu kita disebut anak Allah. Allah Bapa juga memberikan Roh Kudusnya bersama-sama dengan Roh Yesus, Roh Kudus tinggal yang sama seperti tadi menjadi meterai Bapak Ibu ya untuk memperoleh warisan. Nah, mempunyai identitas diri yang baru itu seperti apa? Ya. Nah, setelah kelahiran baru dibaptis oleh Roh Kudus, kita menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah dong, ya kan? Kita punya identitas baru karena sudah pindah daerah nih. Nah, ilustrasinya seperti berikut. Waktu kita lahir baru, kita kan dibilang bahwa kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, ya kan? Itu kita pindah daerah. Waktu kita pindah daerah berarti kita punya KTP baru, kartu keluarga baru, paspor baru. Dan kita tuh kalau sudah pindah daerah, pindah ke kerajaan Allah gitu kan, ke kerajaan sorga, tinggalnya di sana gitu kan. Aslinya orang sana, udah pindah ke sana, KTP-nya sana. Tetapi saat ini kan kita masih ada di bumi ini ya. Nah, waktu itu kita masih kerja. Tetapi kita itu istilahnya warga negaranya kerajaan Allah, itu harus kita ingat, enggak boleh jadi kerajaan dunia lagi. Kita udah pindah kok, ya. Ya saat kita hidup di mana ditempatkan di mana sekarang kita tinggal. Nah, kita yang pasti apa? Suatu ketika nanti kita kembalinya kemana? Kembali kerajaan sorga. Karena apa? KTP kita, paspor kita, semuanya itu apa? Kerajaan sorga. Suatu ketika kita mati, nantinya kembalinya kerajaan sorga. Kalau kita ngakuin kita sudah pindah alamat. Dan kalau kita sadar bahwa anak Allah itu tinggalnya di sorga, kita akan kembali. Tapi kalau kita bilang, enggak lah, ngapain jauh-jauh, kita bukan orang sorga, kita kan masih tinggal di bumi, enggak apa-apa gitu kan. Ya itu kan kembali lagi, apakah pikiran Anda sudah diperbarui apa belum? Nah hebatnya ini ya, kalau suatu negara gitu kan, suatu ada kejadian besar, ada negara itu misalnya atau kerajaan itu misalnya ada seperti yang kemarin ya, ada kejadian gempa bumi, kalau enggak ada kerusuhan, biasanya misalnya Indonesia gitu kan, ada kerusuhan di Perancis di mana gitu kan. Nanti negara itu mengirim utusan untuk apa? Menyelamatkan orang-orang yang ada warga negara Indonesia yang ada di negara tersebut. Diselamatkan, dibawa pulang. Sama dengan kerajaan sorga. Nah, kalau kita ngakunya kerajaan sorga, kalau kita ada apa-apa, pembela kita itu dari kerajaan sorga loh. Kita ntar dibawa pulang gitu. Jadinya kita tuh dibela, kita di backup oleh kerajaan sorga.
Jadi tugas kita, jika KTP pasportnya adalah kerajaan sorga, maka kita membawa dan memperkenalkan kebudayaan kerajaan sorga. Kalau kita merasa bahwa kita dari sorga, kita harus apa? Membawa kebudayaan kerajaan sorga, yaitu apa? Kasih, gitu kan? Mengenalkan Allah Bapa kepada orang-orang sekitar kita, melakukan tugas dari Tuhan Yesus, menjaga kehormatan kerajaan sorga melalui perkataan dan perbuatan. Jangan sampai kita katanya anak Allah, ngomongnya masih sembarangan gitu kan, perbuatannya nggak benar, bohong, kemudian dia masih mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Kalau kita dari kerajaan sorga, kita harus menjaga nama orang tua kita, bapak kita di sorga. Anak Allah kok kayak gitu sih? Oh, kita aja suka komentar ya, lihat misalnya pendeta, kok pendeta kayak gitu kan? Apalagi yang sudah rohani-rohani, kok kayak gitu sih? Nah, itu yang dipertanyakan malah Tuhannya, bukannya orangnya gitu kan. Nah, waktu kita sadar anak Allah, kita membawa, kita menjadi wakil, kita menjadi duta besar kerajaan Allah, kita membawa dan semua tindak tanduk kita, perkataan kita itu mewakili kerajaan sorga. Jadi jangan sembarangan, jangan jadi ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi saat kita lahir baru dan menerima Yesus dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dipindahkan daerah dari dalam maut ke dalam hidup dan diangkat menjadi anak Allah. Ya, itu harus diingat. Yang kedua, roh Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita memiliki roh anak dan sejak itu kita disebut anak Allah. Baptisan Roh Kudus memeteraikan kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Yang keempat, kriteria sebagai anak Allah. Ada dua, jangan lupa. Hidup dipimpin Roh Kudus, ya, dipimpin Roh Allah, dan pembawa damai. Kalau kita belum dipimpin Roh Kudus dan belum membawa damai, apakah kita sudah anak Allah? Sadar yuk, sadar gitu kan. Ya. Kemudian yang kelima, ya, langkah-langkah agar kita sadar mempunyai posisi sebagai anak Allah. Perlu ada pertobatan, yang pasti yang tadi ya. Perlu ada kelahiran baru. Nah, dicek satu-satu nih, udah belum? Terus dibaptis, udah belum? Melupakan masa lalu, merupakan asal usul, latar belakang kita, diubah menjadi manusia baru. Pikirannya dirubah, minta dengan Tuhan, meminta pembaharuan akal budi. Nanti ada di bawah. Tidak menempatkan diri pada posisi yang salah. Nah, balik lagi yang tadi. Diingatkan, jangan jadi menempatkan pada posisi yang salah. Akui posisi kita sebagai anak Allah, bukan pengemis, bukan hamba. Sadar dan mengambil posisi seperti Yesus, karena Yesus sudah memberikan kita otoritas dan kuasa untuk melakukan pekerjaannya. Perlu berkata dengan benar. Nah, ini penting sekali. Perlu berkata dengan benar, jangan salah. Yang tadi ya, memposisikan dengan yang posisi yang salah, kemudian mengutuk diri sendiri. Kok aku bodoh ya gitu? Enggak boleh, jangan. Itu ngutukin diri sendiri ya, jangan salah ngomong pokoknya ya. Ya, kemudian melalui pengakuan iman sesuai dengan firman-Nya itu perkatakan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kita. Dan kembali lagi ya tadi ya, jangan banyak ngomongin tentang kita diri sendiri, tetapi apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita baca, kita akui apa yang sudah Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya mengenai kita. Kita gambar Allah, kita ahli waris kerajaan sorga, kita diberkati, kita diberikan kuasa untuk mengusir setan, kita diberi kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Perlu pembaharuan akal budi. Nah, ini penting banget. Dan minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar dan berjalan dipimpin Roh Kudus. Dan ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, ini perlu diminta daripada Allah Bapa untuk apa? Mempunyai pikiran kita diganti dengan pikiran Kristus, minta roh hikmat, roh wahyu mengenal Dia dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terus siapa dong? Masa anak nggak kenal bapaknya? Ya, masa anaknya enggak nah. Ya, enggak ya. Anaknya bapak harus kenal sama bapaknya. Ya, jadi minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar dan hidup dipimpin Roh Kudus. Persembahkan diri kita, pikul salib, menyangkal diri seperti Yesus Kristus, dan itu nggak bisa dihindari dan itu perlu. Dan kita harus sadar bahwa kalau kita anak Allah gitu kan, kok kita sudah melakukan itu. Koko kita jadi kakak kita, kakak sulung kita, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Kita siap nggak siap, kita harus melakukannya. Tapi jangan khawatir, jangan takut, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita, Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Ya.
Kemudian memberi otoritas kepada Roh Kudus untuk merontokkan kedagingan kita dan membasuh hati nurani kita dengan darah Yesus. Nah, ini juga penting, ya. Kita perlu berdoa kepada Roh Kudus, aku memberikan engkau otoritas 100% untuk membuang semua kedagingan, membuang semua kedaginganku, ya, dan aku pakukan pada kayu salib aku, gitu kan. Karena apa? Kita di dalam RTM Revival Total Ministry kita belajar bahwa kita punya dua salib, satu salibnya Yesus, satu salibnya kita yang harus dipikul setiap hari. Nah, salib itu yang harus dipikul itulah untuk tempat untuk memakukan kedagingan kita, dipakukan di situ, ya. Nah, kemudian minta dipenuhi kasih dan damai sejahtera Allah Bapa. Nah, itu sudah langkah-langkah yang agar kita sadar ya, punya posisi anak Allah. Ini harus dilihat nih, bagian kita sudah melakukan ini semua belum? Yang keenam, manfaat mempunyai identitas baru sebagai anak Allah. Nah, apa sih sebetulnya manfaatnya kalau kita sudah tahu, mengerti nih anak Allah? Oh ya, saya sudah anak Allah. Pertama, dapat melupakan masa lalu, dapat berubah dan berbuah. Melupakan masa lalu, berubah dan berbuah. Tanpa identitas baru kita masih muter. Masa lalu masih diingat-ingat terus, luka lama masih dicungkil-cungkil, dipegang-pegang, lukanya nggak sembuh-sembuh, gitu kan? Kalau kita sudah mengerti identitasnya, kita bisa berubah. Kalau kita berubah, kita berbuah. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Oh, dia berubah ya. Sudah punya apa? Punya kasih, sukacita, damai sejahtera. Ternyata ya, gitu kan. Nah, kemudian mempunyai hubungan pribadi intim dengan Bapa di sorga. Kalau kita bukan anak, bagaimana kita bisa berhubungan dengan Bapa? Ya enggak? Nah, kalau sudah jadi anak, oh ya aku anak, oh berarti aku tinggal minta dong. Yuk, Pak, apa kabar? Bisa komunikasi, lebih intim, segala macam. Udah kayak anak sama Bapak aja gitu. Ya, ini perlu dilatih Bapak Ibu ya. Kadang-kadang nggak semua orang kadang-kadang masih sungkan, merendah-rendah, takut gitu kan. Nah, tapi kalau hari ini kita belajar sesuatu mindset yang baru, kita anak Allah, sama-sama belajar dan berubah yuk gitu kan. Mungkin kalau di gereja-gereja istilahnya waktu kita berdoa ya kita berdoa dengan yang bijak lah. Jangan mendadak, Bapak apa kabar gitu kan. Orang lihat, kamu lagi ngapain gitu kan. Kamu nggak sopan gitu kan kesannya. Kalau sendiri aja kita sudah ngefriend gitu loh sama Allah Bapa, sama Tuhan Yesus gitu kan. Tapi kalau kita diminta doa di forum-forum yang resmi seperti di online ataupun di gereja di mana, pakailah dengan bijak lah ya perkataannya ya. Oke? Nah, kemudian mengenalnya dan tahu apa yang menyenangkan hatinya. Kalau kita dekat dengan Bapa, kita anak Allah, kita tahu, oh saya kenal Bapakku, Bapakku ini paling suka apa. Nah, itu yang harusnya kita menyenangkan hati Bapa itu gitu. Kita tahu apa yang menyenangkan hatinya. Kemudian siap dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya, melakukan amanat agung. Kalau kita bukan anak Allah nih, masih muter-muter gimana kita mau diutus, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mindsetnya udah benar, kamu ke sana. Oke, siap. Besok bawa ini nih. Oke, siap gitu kan. BTW Bapak Ibu. Ya. Jadi saya baru dikasih tahu untuk membawakan firman kemarin. Kemarin sudah agak siang ya, apa sore gitu kan. Jadi waktunya terbatas, tetapi kembali lagi kalau mindset kita benar, kita pasti siap. Pastinya dibantu oleh Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri, ya. Kemudian menjadi ahli waris, yaitu menerima janji-janji Allah bersama Kristus. Nah, kalau kita sebagai anak Allah, pasti yang tadi sudah dibahas dari tadi berkali-kali diulang-ulang adalah kita menjadi ahli waris yang menerima janji-janji Allah bersama Kristus. Kalau kita adalah anak Allah, pasti membawa nama Bapa, ya kan? Membawa nama kehormatan Bapa kita di sorga dengan perkataan perbuatan yang sesuai dengan kebudayaan sorga. Nah, ini yang dinamakan apa? Punya karakter Kristus, nggak sembarangan. Jadi nggak sembrono hidup itu, ya. Dipakai sebagai teladan dan mempertumbuhkan orang lain. Jadi orang kalau melihat kita berubah, dan mereka juga, dia kok bisa berubah ya? Kenapa ya? Oh, mindsetnya udah benar, kemudian caranya udah benar, mau belajar. Nah, kita bisa mengajari, gitu ya. Terus menjadi garam dan terang,
menjadi saksi Kristus untuk mewartakan Injil damai sejahtera. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil beberapa contoh pengakuan iman mengenai anak Allah. Ini boleh dicontoh, ini boleh nantinya difoto, boleh diucapkan setiap hari. Contoh-contoh ini saya ambil ya dari buku Posisi Anak Allah karangan Evangelis Andreas Samudra tahun 2003 tersebut. Jadi kita bisa dengan contoh-contoh ini kita semakin mengerti bagaimana sih kita mendefinisikan diri kita sendiri, merubah mindset kita sendiri sehingga kita ini benar-benar mengerti bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi agar bisa sadar, paham, ingat dan mengerti kita sebagai anak Allah, awalnya kita perlu melakukan pengakuan iman. Ini awalnya supaya kita ini sadar, ya, agar pikiran, hati dan mulut selaras. Itulah pengakuan iman. Tujuannya apa? Supaya pikiran nih, mulut sama hati, kalau kita anak Allah, oh ya anak Allah, anak Allah. Nanti bukannya anak Allah ngomong mulutnya anak Allah, pikirannya ah masa gitu kan pikirannya. Kemudian hatinya nggak yakin. Nah, itulah perlunya pengakuan iman supaya sinkron, orang Jawa bilang. Supaya apa? Selaras, ya. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ingat Bapak Ibu, ucapan harus benar. Oke? Nah, ini adalah contohnya. Boleh sama-sama bicara, nggak usah dibuka mic-nya. Kita baca sama-sama. Oke? Yang pertama, oke ya, kita baca. 1, 2, 3. Bapa Sorgawi, saya mengucap syukur karena saya adalah anak Allah. Jadi saya bukan manusia biasa. Nah itu, ini adalah contoh bahwa mengakui bahwa kita adalah anak Allah dan bukan manusia biasa. Ini ya, Bapak Ibu, ini bukan gurauan. Tapi iman dan pernyataan kita bahwa kita adalah anak Allah. Yuk kita baca lagi yang selanjutnya. 1, 2, 3. Saya adalah anak Allah. Saya tidak sakit sama sekali. Bapak saya bukanlah bapak yang sakit-sakitan. Oleh karena itu, sebagai anaknya, saya juga tidak sakit-sakitan. Bapak saya adalah bapak yang maha sehat. Oleh karena itu, sebagai anaknya, saya juga maha sehat. Ini boleh diulang-ulangi terus Bapak Ibu, sampai ini masuk. Ya, terutama yang masih lagi sakit nih, diulang-ulang terus. Bapak saya tidak sakit, saya juga tidak sakit. Oh, terima kasih Tuhan, aku adalah anak Allah. Terus saja diulang-ulang. Ya. Selanjutnya, ini contoh. Kadang-kadang kita di dalam posisi di mana kita merasa ditolak. Ini buat orang yang tertolak. Ya, baik itu tertolak di keluarga ataupun tertolak di orang-orang ya di sekeliling kita. Kita boleh mengatakan seperti ini. Ayo kita baca-baca ya. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Saya bukanlah anak yang terbuang atau dibuang. Saya bukan anak yang tertolak atau ditolak. Saya adalah anak Allah. Jikalau bapak atau ibu kandung saya telah menolak saya, membuang saya, tidak mengakui saya sebagai anaknya, dan mewakili saya sebagai dan memanggil saya sebagai anak haram, saya mempunyai Bapa Sorgawi. Dan di dalam Yesus Kristus, saya diakui sebagai anak Allah. Sesungguhnya, Bapak Ibu kandung saya tidak kekal adanya. Namun Bapa Sorgawi selalu kekal adanya. Bapa Sorgawi mengasihi saya dari kekekalan hingga kekekalan. Oleh karena itu, tidak pernah ada kutuk anak haram di dalam diri dan hidup saya, dan atau di dalam diri dan hidup keturunan saya. Saya diterima 100% oleh Bapa Sorgawi. Nah, buat yang tertolak, boleh diulang-ulangin. Boleh sekali, 2 kali, mau terserah. Sampai apa? Sampai mindset kita ini, kita bukan orang anak haram lagi, sampai bukan terbuang lagi, ini sudah harus hilang. Dengan mengatakan pengakuan iman ini diulang-ulang, ini puji Tuhan ya. Saya cuma bilang bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa menaruh kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, ataupun membaca buku Posisi Anak Allah. Di situ banyak sekali contoh-contoh yang apa? Membangkitkan kita, merubah mindset kita, merubah pembaharuan, menjadikan ada pembaharuan akal budi kita, sehingga apa? Kita ini bisa terlepas dari hal-hal yang buruk-buruk.
Kadang-kadang kan, aduh kenapa aku dilahirkan, kan aku anak haram gitu kan. Saya sudah tidak dipeduliin sama orang-orang, selalu dihina, dicaci, kemudian mungkin dibuang, dititipkan orang lain, mungkin apa namanya, merasa terbuang, merasa tidak disayangin orang tua. Caranya apa? Baca ini diulang-ulang. Sampai apa? Oh, saya sudah sembuh. Sampai sembuh. Rasa tertolak itu sembuh. Ya, Bapak Ibu ya, bisa ya dipraktekin nanti ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Saya tidak pernah dikuasai oleh kutuk-kutuk kemiskinan. Hutang-hutang di warung, di restoran, atau di mana saja. Jikalau dulu saya merasa demikian, itu disebabkan karena saya mempercayai bisikan setan. Nah, kita bisa buang nih dengan pembaharuan akal budi ini apa? Itu kutuk-kutuk kemiskinan, hutang-hutang sudah tidak berlaku karena kita sudah anak Allah, ya. Yuk, lanjut. 3, 2, 1. Saya diberkati, lebih diberkati, sangat diberkati, dan maha diberkati. Hujan berkat turun secara melimpah di dalam hidup saya dan hidup keturunan saya karena saya adalah anak Allah. Ini bisa diulang-ulang. Saya diberkati, saya lebih diberkati, sangat diberkati, maha diberkati karena saya adalah anak Allah. Hujan berkat turun melimpah-limpah di dalam hidup saya. Bisa nih Bapak Ibu ya, diulang-ulang terus. Terus selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Surgawi karena saya adalah anak Allah. Setiap kata yang saya ucapkan selalu menjadi kenyataan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah beberapa contoh yang bisa dilakukan. Jadi semua hal di atas adalah pengakuan iman berdasarkan pengertian bahwa secara status Anda ataupun saya ataupun kita adalah anak Allah. Jadi mulai hari ini yuk sama-sama punya mindset yang benar. Status kita, identitas kita adalah anak Allah. Tempat tinggal kita di kerajaan sorga. Waktu kita ada di bumi mewakili Tuhan Yesus, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus harus punya karakter Kristus yang keluar. Nggak boleh ngomong sembarangan, nggak mikir sembarangan. Semuanya. Karena apa? Kita mewakili kerajaan Allah. Nanti dibilang, loh kerajaan Allah kok punya duta besar kayak gini toh ya. Ngomongnya belepotan, ngomongnya nggak karuan, masih ada sumpah serapah, masih marah-marah, nggak karuan. Nah, kan nggak benar. Yang salah siapa lo? Yang ngirim siapa toh gitu kan. Nah, supaya benar, kalau kita sudah dipercaya, ayo kita lakukan dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan terhadap hidup kita, bahwa kita tidak sembarangan lagi. Nah, kemudian, ini bonus yang sangat penting. Ini saya temukan di dalam buku Posisi Anak Allah. Ini diajarkan oleh Pak Andreas Samudra pada tahun 2003. Ada di buku Posisi Anak Allah halaman 82. Saya ambil ini. Kadang-kadang gini, orang itu salah ngomong antara anak Allah apa anak Tuhan. Di gereja-gereja semua kebanyakan mereka ngomong anak Tuhan, anak Tuhan. Karena apa? Pengertiannya belum benar. Ya, saya waktu pertama kali mendengar ini, wow, ini pelajaran yang benar dan ini jarang diajari di gereja. Dan kita mau mulai saat ini ngomongnya juga benar. Ya gini, kita baca ya. Juga konsep anak Allah itu benar. Jadi perkataan kita sebagai anak Allah itu benar. Tetapi anak Tuhan tidak benar. Jadi menurut Pak Andreas mendapat dari Allah Bapa bahwa anak Allah itu benar, kalau nama anak Tuhan itu nggak benar. Karena memang Tuhan tidak pernah beranak. Itulah karena kalau kita salah ngomong, akhirnya apa? Dari musuh-musuh ataupun dari agama yang berbeda menyerang, loh Tuhan kok beranak, gitu kan? Padahal Alkitab kita nggak pernah bilang Tuhan beranak. Kita anak Allah, bukan anak Tuhan. Orang Kristen banyak menggunakan istilah yang salah. Mereka mengatakan, oh sekarang dia sudah menjadi anak Tuhan ya. Kadang-kadang gitu kan. Yuk kita ngomongnya mulai benar ya. Tuhan tidak pernah beranak apalagi bercucu. Nah tadi ya sudah dibilang ya. Jadi kata anak Allah itu benar. Dan kata raja, ya kita adalah raja itu benar. Tetapi anak raja tidak ada. Alkitab tidak pernah mengajar yang salah. Kita pernah dengar ada lagunya, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja, gitu kan. Nah, kalau menurut Pak Andreas, menurut apa yang ada di Alkitab,
Itu salah, kita bukan anak raja, tetapi kita adalah raja. Karena imamat yang rajani, kita dijadikan menjadi raja-raja. Kita ini raja yang memerintah, bukan budak, bukan hamba, dan juga bukan pengemis. Sejak Anda mengetahui kebenaran ini, pikiran Anda harus berubah total. Itulah yang disebut iman. Iman apa? Kepada perkataan Kristus. Percaya akan janji-janjinya. Itulah iman, Bapak Ibu. Mindset kita harus berubah. Ya, saya ingatkan lagi nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan Bapak Ibu. Oh ya, kita anak Allah, nggak boleh ya mikir lagi kayak gitu. Kalau masih kok melenceng lagi, tengkingnya kalau perlu minta didoain sama Pak Edi, sama siapa aja, hamba Tuhan, boleh. Sebetulnya bisa kok berdoa sendiri, tenging sendiri. Oh enggak, perkatakan apa namanya pengakuan iman berkali-kali, nanti mindset kita berubah. Percaya, ya. Nah, nanti kalau kita sudah percaya kita ada anak Allah, tidak mudah Bapak Ibu. Kalau lagi tersinggung, nggak gampang, ya sudahlah. Difitnah, ya wis lah, nggak usah bela, pembelaan dari Tuhan. Mau diapain, ya wis lah, gitu kan. Kayaknya kita sudah nggak perlu lagi lah berdebat-berdebat ataupun sampai marah-marah sampai seperti itu bereaksi ya. Kalau kita anak Allah, lah Tuhan Yesus saja ya, waktu mau disalib, dicambuk ya, ndak ngomong A, ndak ngomong B, ndak aduh ora yo, gitu kan. Sampai dikasih mahkota duri, sampai dipaku ya ndak ngomong aduh, ndak juga gitu kan. Diem aja. Firman yang berkata seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Bisa ndak kayak gitu? Belajar ya. Anak Allah, Isa, bisa. Jadi jika Anda membaca ayat-ayat Alkitab, sudah selayaknya Anda menerima saja seperti ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Tanpa merombak ataupun mengartikannya semau-mau sendiri. Bapak Ibu, ini pegangan kita. Saya bersyukur saya ada di Revival Total Ministry, saya dapat pengajaran ini yang membuat akal budi kami berubah. Akal budi saya berubah. Mindset pikiran saya berubah. Saya adalah anak Allah. Tidak mudah menjadi apa? Baper koper gitu kan. Bagasi gitu kan. Katanya apa? Bawa baper Bapak, bawa perasaan. Koper korban perasaan. Bagasi bahagia tidak, tetapi menjadi apa? Menangis gitu kan. Bagasi. Nah, kita sudah enggak di zamannya itu. Walaupun kita masih ada di dunia, kembali lagi ya. Kita mewakili Bapak Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi kita masih menginjak dunia, yes. Kita juga harus tahu aturan-aturan dunia. Kita tahu juga etika-etika yang ada di dunia. Tetapi kita tetap mengutamakan apa? Kebenaran firman Tuhan. Tetapi dengan bijaksana. Jadi jangan semena-mena yang tadi saya bilang, udah suruh doa, terus udah gitu doanya seenaknya sendiri juga, mentang-mentang sudah ngerti anak Allah gitu kan. Enggak juga gitu kan. Kemudian karena kita anak Allah, terus kita bisa, oh nggak benar tuh, gini, nggak juga kayak gitu kan. Kita harus berusaha apa? Menjawab dengan lemah lembut, dengan bijak, semacam itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi mindset kita berubah, walaupun kita ada di dunia, kita menginjak di dunia, kita cari uang di dunia, mungkin kita masih hidup di dunia, tetapi kita tidak terikat di dunia. Karena apa? Ikatan kita ini warga negara sorga yang suatu ketika kalau kita meninggal, kalau kita waktunya pulang, pulangnya ke sorga. Itu jaminan. Kalau, kembali lagi kalau kita dipimpin oleh Roh Allah dan kalau kita menjadi pembawa damai. Ya, itu saja dari saya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, kita doa yuk. Bapak Sorgawi, kami bersyukur dan terima kasih kalau kami boleh belajar hari ini, kami sudah ada pembaharuan akal budi, pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami tahu bahwa kami adalah anak Allah, berikan kami kemampuan untuk melakukannya, untuk berpikir, untuk mengatakannya dengan benar semuanya, bersikap seperti anak Allah, yang mewakili kerajaan Allah. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Bapak Yesus dan Roh Kudus, Engkau yang terus memperlengkapi kami setiap saat, setiap waktu, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau sudah siapkan untuk kami melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk memuliakan nama Allah di surga, sehingga orang boleh melihat ada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Bapak Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Monggo Pak Edi.
Ya, terima kasih Cilda. Yuk kita beri aplaus untuk Cilda. Wah. Banyak hal yang dibahas tadi ya, banyak sekali ya ayat-ayatnya yang saya tulis juga banyak. Ini ada 10 lebih. 2 Korintus, Kolose 3, 2 Korintus 5, 17, Yohanes. Kenapa? Jadi ini penting sekali ya. Jadi kita ini harus apa ya? Kalau ada yang menyampaikan firman, kita harus tangkap. Itu menjadi rema di dalam hidup kita supaya kita berbuah. Tapi kalau kita hanya mendengar, ya, cuma hanya mendengar saja, saya kira kok susah untuk apa ya, menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Karena identitas kita ini anak Allah. Nah, segambar dan serupa dengan Allah, identitas yang luar biasa. Ini penting sekali untuk menunjukkan bahwa kita tuh punya otoritas dan kuasa. Tidak hanya otoritas saja, ya, apa hanya punya kuasa saja tapi nggak punya otoritas? Tidak. Kita punya double itu yang namanya otoritas dan kuasa, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, hari ini inilah adalah anak-anak Allah yang selalu rindu dengan air kehidupan, yaitu apa? Firman Tuhan. Ada anak-anak Allah yang tidak suka dengan firman Tuhan? Ada. Ada banyak sekali, saudara. Benar, sibuk diajak RRS, sibuk diajak pemuritan RTM, sibuk diajak komsel, sibuk. Jadi tidak ada identitas di dalam hidupnya, cuma di KTP Kristen. Kristen itu kan apa? Itu agama ya, bukan anak Allah. Ya, nah di situ. Jadi kita harus mengerti. Nah, tadi ada banyak yang saya catat juga, posisi. Tadi ada 3 posisi, ada pengemis, ada posisi sebagai hamba upahan barang ya, pengemis. Wah, itu di Alkitab ada toh Pak Edi, mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapatkan. Maksudnya gini, jadi kita ini posisi sebagai anak Allah. Itu ya enggak apa-apa kita minta. Tetapi gini ya saudara, level iman itu penting. Levelnya kalau masih, maaf kata, saya bukan paling tinggi itu enggak. Kita semua belajar di tempat ini supaya kita itu punya level yang lebih tinggi lagi. Kita mengupgrade hidup kita supaya kita itu sudah tidak meminta-minta, tetapi kita mencipta, meng-create firman, menciptakan firman itu supaya menjadi nyata. Karena kita posisinya anak Allah. Kalau bukan anak Allah, itu tidak bisa, saudara. Benar. Jadi tadinya meminta-minta. Dulu saya juga sama. Sebelum saya mengerti firman Tuhan, sebelum saya sekolah Alkitab juga, saya sering minta-minta. Tuhan, berkati aku, butuh uang, Tuhan. Buat makan setiap hari, Tuhan. Tolonglah, Tuhan. Besok habis, minta lagi, Tuhan. Siapa tahu Tuhan, kalau aku tidak minta kepada Engkau, kalau aku minta tetangga, Engkau marah. Saya bilang itu terus terang. Nah, itu benar. Tidak apa-apa, mintalah kamu akan diberi. Tapi nanti kalau kita belajar kayak pemuritan di RTM, ikut RRS, level iman itu akan semakin naik. Naik sudah tidak meminta, tetapi apa? Mencipta. Seperti itu ya. Makanya berbahagialah kalau saudara itu ikut RRS. Di sini kita akan memberi solusi bagaimana supaya kita tuh bisa diberkati Tuhan. Seperti tadi ya, deklarasi pengakuan iman ya. Tuhan Yesus tidak pernah sakit, aku pun juga tidak pernah sakit. Tubuhku bait Roh Kudus ada di dalam tubuhku sehingga sakit penyakit tidak betah. Itu benar. Jadi itu firman itu hidup. Mungkin saya sudah banyak kesaksian di sini ya, saya melayani ODGJ. ODGJ itu enggak saya tumpangi tangan, enggak usah, saya suruh baca firman, sembuh kok. Nah, dulu kita imannya tumpangi tangan, sembuh. Kita usir setannya. Sekarang enggak. Levelnya naik. Tuhan, gimana Tuhan? Roh Kudus akan membimbing kita hidup oleh roh. Tadi Roma 8 ya. Maka kita akan mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Ya, bacakan firman Tuhan, membaca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu yang dinamakan dimensi keempat. Nah,
Apa itu Pak Edi dimensi keempat? Ikut RRS terus, nanti kita akan bahas itu. Ini sangat unik saudara, supaya apa? Iman kita ini apa ya? Ini loh, garap apa? Bikinannya RRS itu membuahkan hasil. Jadi tidak hanya sekedar kita ini, saya, Cilda, Bu Ning, Febe, menyediakan hal-hal yang tidak berguna. Enggak. Si kita ini memberi kunci kerajaan Allah. Kunci-kunci kerajaan Allah tadi sudah dijelaskan sekali sama Bu Ilda ya, tentang deklarasi itu penting. Karena hidup kita ini hidup karena percaya, bukan melihat. Nah, di situ yaitu dengan firman Tuhan ya toh bisa berbuah banyak. Nah, kalau saudara kalau tidak berbuah diapain? Dipotong, saudara. Makanya saudara harus berbuah. Berbuah bagaimana caranya? Mendengar firman Tuhan. Ikut pemuritan RTM, ikut RRS, catat. Catat. Saya tuh selalu nyatet, saudara. Ini tak catat di tempatnya Ci Hilda tadi. Sampai habis ini. Bolak-balik. Kenapa? Karena bagi saya penting. Supaya tidak lepas dari ini loh, telinga. Kadang-kala telinga itu bolong semua ya saudara. Gabung kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada yang nyantol, itu kan rugi. Nah, kita anak-anak Allah itu butuh firman. Firman yang hidup. Nah, di sini. Jadi saudara coba mulai hari ini yuk. Kalau ada RRS, siapkan buku ya saudara. Siapkan buku, catat. Ya, seperti itu. Supaya apa saudara? Nyantol. Kalau saudara nanti ikut RRS tidak pernah nyantol, waduh, saudara rugi pulsa, rugi waktu. Nah, di situ ya saudara. Supaya saudara berbuah. Tadi ada menjadi garam dan terang dunia. Saudara itu tidak hanya garam, menjadi terang dunia, mendunia. Loh, enak saudara? Sudah mendunia. Tidak mungkin aku Pak Edi tidak bisa mendunia. Nah, itu masih ada luka dalam ya. Kenapa ya Pak Edi kok tadi juga dijelaskan sama Bu Ilda ya. Kenapa ya kok masih nyimpan dendam barang. Nah, itu masih ada luka. Kenapa anak-anak Tuhan tidak bisa berbuah, tidak bisa bertumbuh dengan lebat? Ya, karena masih ada luka. Kenapa ya Pak Edi kok doa aku kok mentok? Nah, pasti ada luka dengan orang tua, dengan bapak biasanya. Nah, di situ. Nah, kalau jadi pendiam Pak Edi, pasti ada luka dengan mama, inner child, biasanya seperti itu. Karena mama itu nak di rumah. Ini terus terang saja, anak saya tuh tidak suka sama istri saya. Mama tuh loh papi, ngene terus. Ibu-ibu, jangan diginikan anak-anak. Sudah saya sering kali yang ngomongi. Mas, sudahlah mah, nggak usah banyak diomongi. Anak sekarang tuh lebih pintar daripada kita. Lo anak sekarang cobaan saudara, diomongi bantah, bener nggak saudara? Kita tuh cuma apa loh? Ikut RRS saja. Caranya bagaimana? Doain Tuhan, aku percaya anakku anak yang baik loh. Deklarasi itu akan terjadi daripada saudara di anaknya dijewer, ya di ya, kamu harus makan, harus gini-gini, marah, nanti minggat. Di sini diajari semua di RRS. Jadi supaya mengerti kita sebagai orang tua berbeda cara mendidiknya. Banyak tadi ya yang saya dapatkan dari Ci Ilda, Yohanes 1 ayat 12 tadi kuncinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu kuasa. Jadi saudara kalau percaya di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Nah, bagaimana mempraktekkannya? Saudara harus melayani. Kalau saudara tidak melayani, saudara nggak tahu. Ini loh Pak Edi, ada orang sakit di Bethesda. Nah, waktu itu saya berdoa, Tuhan berikan aku kuasa untuk kesembuhan karunia. Nah, kalau saya tidak action, tidak bergerak, ya apa saya tahu saya punya karunia di sana. Begitu saya melangkah, iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati, saudara. Coba mulai, saudara hari ini, tetanggamu atau yang sakit, besuk, ya toh, doain supaya mengalami kesembuhan. Tidak usah punya pikiran sembuh enggak ya sembuh enggak, saudara. Tidak sembuh nanti sudah itu sembuh enggak sembuh bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Yang penting kau melangkah dengan iman, ada ketaatan, ya toh. Makanya ada ketaatan tuh tembok Yeriko runtuh, ya toh. Kalau enggak taat suruh muter is megah. Di Jogja ada itu apa muteri benteng. Nah, malam satu suro, kalau saudara nanti malam satu suro ke tempat saya, muteri benteng, ayo.
kita diem, enggak boleh berbicara. Nanti hari yang ke-7 kita teriak haleluya biar bentengnya rembes. Nah, disinilah kita menjadi harus mengerti ya identitas kita sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai identitas kita sebagai anak Allah di luar buah kita tuh kecut atau pahit. Jangan sampai, saudara. Jadi batu sandungan. Jadi saudara, hari ini luar biasa firman-Nya, luar biasa. Jadi kita mengerti sekarang. Oh iya ya, ternyata aku anak Allah. Ternyata aku benar-benar mampu karena ada Yesus di dalamku. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Puji Tuhan, tidak saya panjang lebarkan. Saya juga mau pamit karena saya ada komsel hari ini. Tapi saya minta foto dulu yuk. Terima kasih. Yuk kita Foto foto. dulu. Teman-teman yang bisa buka kamera, monggo ayo dibantu. Silahkan dibuka kameranya, kita berfoto sebentar. Ada kah? Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ya, muncul-muncul. Oke, oke. Ada lagi? Sudah semuanya? Oke, nggak apa-apa. Sudah siap ya? Senyum terbaik termanis. Oke, saya foto 2 kali. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Edi. Silahkan Saya untuk pamit dulu ya. Nanti lanjut. kalau mau ada sharing boleh ya, lanjutkan ya. God Boleh. bless you semua. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke, silahkan Buning mau menambahkan sesuatu. Monggo Buning. Terima kasih waktu yang sudah sangat singkat ini masih diberikan kepada saya. Jadi identitas baru yang Tuhan mau. Jadi kita ini kan dari identitas yang lama yang sudah Bu Hilda maupun Pak Edi sampaikan banyak hal tadi. Ternyata memang betul yang harus kita wujudkan itu pertama ialah meninggalkan cara pikir yang lama. Cara pikir yang lama itu memang buruk banget. Saya pribadi aja ketika saya masih sudah pelayanan, sudah mengenal Tuhan. Sepertinya mengenal Tuhan. Padahal itu sebetulnya saya tuh hanya Tuhan yang saya ciptakan sendiri. Artinya saya belum mengenal Tuhan. Jadi ini saya harus meninggalkan cara pikir lama saya. Karena saya sudah pelayanan, sudah ini, sudah itu. Tetapi cara pikir saya ini kok ya masih cara berpikir yang lama, masih suka ngomel, masih suka emosi. Bahkan saya nggak menyadari itu saya tuh menelanjangi diri saya sendiri. Karena saya tidak ada penguasaan diri. Saya masih gampang emosi waktu itu. Jadi saya sudah baptis tuh sampai sudah 3 kali. Yang Monica tahu itu. Saya baptis itu 3 kali. Pokoknya ada baptisan saya ikut, ada pentahiran saya ikut. Karena tak pikir saya melakukan itu tuh saya bisa langsung salah bim, saya berubah. Ternyata bukan, saya tetap harus menghidupi yang firman katakan. Nah, di sini harus ada pembaruan pikiran. Tapi kalau meskipun sudah baptis, tapi cara pikirnya masih cara pikir lama. Cara pandangnya juga masih cara pandang yang lama. Cara berbicaranya juga masih cara berbicara yang lama. Itu saya kira itu kita ini mau ngomong aku ini anak Allah, ini anak berkat. Itu tidak ada kuasanya. Karena apa? Daging kita itu kuat banget gitu. Jadi yang harus kita tanggalkan, kita tentunya minta tolong Roh Kudus untuk mewujudkan supaya identitas kita ini identitas yang baru, yaitu kita minta tolong Roh Kudus untuk membongkar semua akar dari semua permasalahan, akar dari kepahitan, akar dari pemberontakan, akar dari kegagalan, akar dari hal-hal yang busuk. Itu benar-benar kita minta tolong Roh Kudus untuk membersihkan, membongkar itu agar hidup kita ini benar-benar hidup kita menjadi ciptaan yang baru.
Jadi kita terus berdamai dengan diri sendiri itu paling paling utama. Kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan Tuhan. Itu pokoknya kita terus minta tolong Roh Kudus supaya kita ini bukan lagi memakai cara pandang yang lama, cara berpikir yang lama, cara berbicara yang lama, gaya hidup yang lama. Ini benar-benar dirombak semuanya. Karena ternyata ini kita itu harusnya jadi batu penjuru ya. Batu penjuru itu kan Yesus, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Tetapi kebanyakan walaupun sudah pelayanan, jadinya batu sandungan. Karena apa? Ya karena belum berubah. Jadi kita minta tolong Roh Kudus untuk supaya kita dibongkar semuanya agar kita identitas yang baru. Jadi yang kedua, kita mulai ketergantungan kepada Tuhan. Kalau dulu kita bergantungnya kepada cara berpikir kita itu laten jiwa, terus kehendakku, karepe dewek lah itu kan cara-cara yang lama. Jangan lagi kita menghidupi cara-cara yang lama karena hidup kita bukan hidup yang kemarin lagi, tetapi benar-benar hidupku bukanlah aku lagi, ya kan gitu. Tapi Yesus di dalamku. Nah itu bisa dicek. Yesus ada di dalam kita atau masih kehendakku. Nah itu. Jadi ketergantungan kepada Tuhan itu bisa dicek di situ. Kalau kita mau bergantung kepada Tuhan ya kita bukan pakai karepe dewek kita, tetapi kita benar-benar belajar bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga kita menemukan tujuan Bapa. Kalau tujuannya Bapa untuk kita tuh terus untuk memuliakan nama Yesus, mempermuliakan kerajaan surga, tetapi kita seringkali kalau cara pandang kita belum berubah, cara berpikir kita belum berubah, cara ngomongnya belum berubah, otomatis itu bisa dipastikan itu justru tujuannya itu bukan tujuannya Tuhan lagi, tetapi tujuanku, karepku, kehendakku, pengenku lah itu. Ini yang harus dipapras semuanya dan kita minta tolong Roh Kudus. Kalau kita sendiri yang mapras atau yang memotong, saya kira enggak bisa. Kita butuh Roh Kudus untuk mencabut semua yang menghambat pertumbuhan rohani kita, yang membuat kita ini tidak bisa berbuah. Kita minta tolong Roh Kudus. Begitu Bunda, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Buning. Ya, mungkin kalau dari Bu Betsy mau menambahkan sedikit aja. Silahkan sedikit, waktunya sudah mepet soalnya. Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah semua tercakup ya dari pembicaraan Mbak Hilda, Bu Ning, Pak Edi. Sebenarnya intinya itu waktu saya juga di awal-awal, waktu berubah identitas itu, ada hal yang membingungkan sebenarnya adalah gimana caranya gitu. Kita dengar banyak informasi bagus gitu ya, banyak masukan kayak seperti saat ini banyak masukan, tapi di dalam hati kecil tuh selalu bertanya, gimana caranya berubah? Orang kok kayaknya ngomong enak banget, berubah gini, begini, tapi caranya gimana? Dulu saya belajar begini ibu-ibu, ini bapak-bapak ya, ini bagi saya mudah sebenarnya, cuman prakteknya memang susah. Adalah satu, kita memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kemudian kita membaca firman. Setelah itu kita harus tahu ya apa yang jelek di dalam diri kita itu ya. Misalnya dulu waktu kita pindah sebagai posisi itu, yang paling saya saya perhatikan di dalam diri saya adalah saya mempunyai roh yang suka menghakimi. Jadi saya lihat, oh orang itu gitu ya, oh nggak bisa nih. Kalau orang Kristen nih sebenarnya nggak boleh kayak gini gitu, seperti itu. Jadi kita merasa posisi kita lebih tinggi dari orang lain sehingga kita menghakimi. Nah itu begitu saya mengetahui dan menyadari, saya langsung
minta ampun, dan saya minta Roh Kudus tolong cabut roh menghakimi ini dan pakukan pada kayu salib saya. Itu jadi yang kita lakukan adalah kita minta Roh Kudus mencabut-cabut. Jadi kita sadar nih, oh kok aku ini ya, misalnya aku males ya, kok kayaknya sekarang akhir-akhir ini males ya, gimana ya? Kita sadar nih, seperti diingat kalau Roh Kudus. Caranya adalah kita berdoa minta Roh Kudus tolong cabut kemalasan saya, pakukan pada kayu salib saya. Jadi setiap kita diingatkan apa yang jelek dari dalam diri kita, itu yang kita harus minta sama Roh Kudus untuk cabut dan pakukan. Ganti dengan hal baru yang dari Tuhan. Saya rasa sih itu aja, dan saya cukup berhasil. Banyak hal yang saya sudah tinggalkan karena memang sampai saat ini masih tetap berproses. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Betsy, juga tadi pujiannya luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin karena waktunya sangat udah mepet banget ya, mohon maaf tadi kayaknya terlalu panjang karena memang perlu jelas ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom ini ya, kalau Bapak Ibu sebentar lagi mau mengikuti sesi doa, kita akan masuk sesi doa, silahkan dilanjut. Kalau mau duluan juga nggak ada masalah gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang melihat rekamannya hari ini ya, diharapkan Bapak Ibu bisa gabung di Zoom, bisa langsung bertanya, mungkin bisa langsung mendengarkan secara live, atau minta didoakan nantinya habis ini kita ada doa yang tidak kita rekam dan tidak kita upload gitu kan. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, yang pasti kami percaya bahwa apa yang disampaikan hari ini membuat suatu pemikiran baru, suatu pencerahan yang baru sehingga kita bisa belajar sesuatu yang pasti. Dan yang pasti Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di hari Senin yang akan datang. Ya Bapak Ibu ya, saya tutup dulu rekaman. Terima kasih Bu Hilda. Ya, Terima kasih banyak, Tuhan berkati. rekamannya, kemudian kita lanjutkan sesi doa. Oke, sampai jumpa, Tuhan berkati.